Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dipertemukan Tuhan dalam renungan harian Katolik untuk hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita pernah melakukan sedekah atau memberi kepada saudara-saudari kita yang kurang mampu dibanding kita. Dan di dalam hidup menggereja, setiap kita melaksanakan ibadat atau ikut perayaan Ekaristi, kita juga selalu memberi persembahan atau kolekte. Pertanyaannya sekarang, baik itu sedekah ataupun persembahan yang kita persembahkan di gereja, menurut kita, apakah itu kita perbuat bagi Tuhan? Atau hanya sekedar rutinitas yang tidak ada maknanya? Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diberikan wejangan oleh Tuhan kita. Bagaimana Yesus yang datang ke rumah Maria setelah Yesus menghidupkan Lazarus. Di rumah itu ia disambut oleh Lazarus dan saudaranya. Ia dijamu di rumah Maria. Saat Yesus di rumah Maria, Maria mengambil minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal. Aromanya pun begitu semerbak. Minyak narwastu ini dituangkan oleh Maria ke kaki Yesus. Dan Maria pun menyekanya dengan rambutnya. Dari perbuatan Maria ini dapat kita saksikan minyak narwastu yang begitu mahal dituangkan ke kaki, diseka dengan rambut. Yang kita tahu, rambut adalah mahkota. Diperbuat Maria untuk melayani Yesus. Semua adalah yang terbaik, minyak yang terbaik, dan rambut sebagai mahkota yang terbaik diberikan kepada Yesus. Namun melihat kejadian ini, Yudas Iskariot melakukan protes. Ia berkata, mengapa minyak narwastu yang mahal itu tidak dijual saja dan diberikan untuk orang miskin? Bila kita mengkaji perkataan Yudas ini, memang masuk akal. Jika narwastu yang mahal itu dijual dan hasilnya dipakai untuk membantu orang miskin, ini adalah logika manusia yang sangat baik. Tapi Yesus tahu apa yang ada dalam benak Yudas. Ucapannya mengatakan keprihatinan kepada orang miskin, tapi hatinya bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Yesus tahu Yudas Iskariot ingin mencuri. Jika narwastu itu dijual, ia dapat mencuri uang itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, biarlah, karena orang miskin selamanya ada bersama engkau, namun aku tidak selamanya bersama-sama dengan kalian. Yesus menolak
atau menentang perkataan Yudas Iskariot yang penuh dengan kemunafikan. Saudara-saudara yang terkasih, sampai di sini kita dapat melihat dua sikap antara Maria yang memberi yang terbaik untuk Yesus dan Yudas Iskariot yang berkamuflase, menipu, berpura-pura baik. Bagaimana dengan kita saat kita memberi persembahan di gereja? Sudahkah kita meneladani Maria memberi yang terbaik? Atau kita akan mencari pecahan uang terkecil dan terjelek untuk kita persembahkan? Semua itu berdasarkan pada iman kita. Bila kita mengimani bahwa persembahan itu untuk Allah, tentu sepantasnya kita akan meneladani Maria, akan memberi yang terbaik. Namun bila kita merasa bahwa persembahan itu hanya sebuah rutinitas yang tidak bermakna, mungkin kita akan memberi yang termurah, terendah, dan yang terburuk, agar kita pun tidak merasa terlalu rugi dari hitungan ekonomi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini juga ditunjukkan bagaimana Yudas yang ingin mencuri, ingin mengambil yang bukan haknya. Dalam Injil hari ini juga ditampilkan bagaimana ahli-ahli Taurat yang resah karena Yesus dapat melakukan mukjizat yang begitu mulia, yang menghidupkan orang mati. Lazarus yang telah mati ia hidupkan. Perbuatan Yesus ini dinilai oleh ahli-ahli Taurat sebagai saingan mereka. Mereka sudah dapat merasakan bagaimana orang-orang Yahudi semakin hari semakin banyak yang meninggalkan mereka dan mengikut Yesus. Secara politis dan secara ekonomis, tentu ini adalah tantangan bagi ahli-ahli Taurat. Sebab pengikut mereka mulai meninggalkan mereka. Tentunya income juga ikut berkurang. Marwah mereka pun semakin hancur. Tapi sepantasnya, idealnya mereka sebagai ahli Taurat, orang-orang yang memahami kitab-kitab para nabi, melebihi orang-orang pada umumnya. Mereka yang memahami nubuat-nubuat, mereka yang memahami ajaran Tuhan, seharusnya mereka berbangga, berbahagia, karena nubuat-nubuat para nabi digenapi Yesus. Seharusnya mereka pun ikut, bahkan lebih dahulu menjadi pengikut Yesus dibanding orang-orang banyak. Tapi yang terjadi, keegoisan, keserakahan yang telah merasuki hati dan pikiran mereka. Mereka tidak menerima Yesus, malah menentang dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ini sering terjadi. Bahkan kita pun mungkin akan berlaku seperti ahli-ahli Taurat. Bila kepentingan pribadi kita diusik, walaupun sesungguhnya bukan kita diusik, tapi kita yang telah silap, yang telah salah selama ini, kita enggan untuk diluruskan, kita enggan untuk dibenarkan, tapi kita cenderung mencari pembenaran. Sedikit sepertinya seakan-akan sama kebenaran dan pembenaran. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus mengutamakan kebenaran, bukan pembenaran. Para ahli Taurat dan Yudas Iskariot telah bekerja sama karena harta dan tahta. Maria, saudari Lazarus, bertahan karena cinta dan surga. Terjadi dalam renungan bagi kita hari ini dua kelompok
antara tahta dan harta, melawan versus cinta dan surga. Manakah yang akan kita ikuti di masa prapaskah ini? Idealnya sebagai pengikut Kristus kita harus mengutamakan cinta dan surga, bukan lagi mengutamakan harta dan tahta. Amin. Selamat prapaskah. Tuhan memberkati.